Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neneng Lia Musfiro dengan NIM 193300017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Ramawati dengan NIM 193300018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maharani Laila Faradipa dengan NIM 1933019. Nama saya Irnawati, NIM 1933000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadia Husna dengan NIM 1933000. Saya membacakan tujuan dan bahan yang digunakan. Tujuannya itu untuk mengenal sifat bahan hasil penguraian kinetika reaksi. Bahan yang digunakan yaitu vitamin C, asidum ascorbikum. Monografinya yaitu nama kimianya asam ascorbat. Menurut Farmakope Indonesia, FI edisi ketiga 1979 halaman 47, BM-nya itu 176,13. Rumus bangunnya itu 3-okso L-gulofuronolakton. Yang keempat, rumus kimianya itu C6H8O6. Yang kelima, pemeriannya serbuk atau hablur, putih atau agak kuning, tidak berbau rasa asam. Oleh pengaruh cahaya lambat laun menjadi gelap. Dalam keadaan kering, mantap di udara dalam larutan cepat teroksidasi. Yang keenam, organoleptis. Bentuknya itu serbuk, warna putih agak kuning, rasa asam, baunya tidak berbau. Yang ketujuh, bobot jenisnya atau BJ 1,65. Yang kedelapan, rotasi optiknya itu antara plus 20,5 dan plus 21,5. Indeks refraksinya itu tidak ada. Yang ke-10, identifikasi. Yang pertama itu larutan 2%, bobot per volume, reduksi perlahan larutan kalium tembaga. Tartrat P, dan jika dipanaskan reduksi berlangsung lebih cepat. Pada 2 ml larutan 2% bobot per volume, tambahkan 4 tetes larutan biru metil P, hangatkan hingga suhu 40 derajat Celcius. Terjadi warna biru tua yang dalam larutan 3 menit berubah menjadi lebih muda atau hilang. Yang ketiga, larutkan 15 mg dan 15 ml larutan asam trikloroasetat P, 5% bobot per volume. Tambahkan lebih kurang 200 mg arang jeram P. Kocok kuat selama 1 menit. Saring. Jika perlu, ulangi penyaringan hingga filtrat jernih. Pada 5 ml filtrat, tambahkan 1 tetes pirol P. Goyangkan perlahan-lahan hingga larut. Panaskan di atas panas air pada suhu 50 derajat Celcius. Terjadi warna biru. Yang ke-11 itu penetapan kadar. Timbang sesama 400 mg, larutkan dalam campuran 100 ml air bebas karbon dioksida P dan 25 ml asam sulfat 10% volume per volume P. Titrasi segera dengan iodium 0,1 N menggunakan larutan kanji P. Yang ke-12, khasiatnya antiskorbut, yaitu akibat tubuh kekurangan vitamin C. Dosis atau takarannya itu tidak ada. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini, yang pertama ada beker glass. Fungsinya yaitu wadah untuk menampung, mengaduk, mencampur, dan memanaskan cairan. Cara kerjanya, masukkan bahan ke dalam beker glass, lalu larutkan bahan dengan air. Yang kedua ada spektrofotometri. Fungsinya, alat ini yang digunakan untuk mengukur transmitasi, reflektasi, dan absorpsi dari cuplikan sebagai fungsi dari panjang gelombang. Cara kerjanya, sinar dari sumber radiasi diteruskan menuju monochromator, diarahkan terpisah melalui sampel dengan sebuah cermin berotasi. Yang ketiga ada Erlenmeyer. Fungsinya, alat ini untuk mengukur, menyimpan, dan mencampurkan cairan. Cara kerjanya, masukkan larutan ke dalam Erlenmeyer, lalu tambahkan anilum, dan campur. Yang keempat ada buret. Fungsinya alat ini untuk meneteskan sejumlah reagen cair pada proses titrasi. Cara kerjanya, buret diklem pada statik dalam posisi tegak lurus dengan datar air, lalu isi buret dengan cairan. Yang kelima ada klem statik. Fungsinya untuk tempat meletakkan buret pada saat proses titrasi. Cara kerjanya, pasang atau klem buret pada statif dalam posisi tegak lurus. Yang keenam ada timbangan analitik. Fungsinya yaitu untuk mengukur massa suatu zat padat maupun cair. Cara kerjanya, nyalakan kaca, letakkan piknometer kosong, lalu taruh timbangan, masukkan cairan ke dalam piknometer, lalu timbang. Yang ketujuh ada termometer. Fungsinya yaitu untuk mengukur suhu suatu cairan. Cara kerjanya, masukkan alat ke dalam suatu cairan yang ingin diukur suhunya. Yang kedelapan ada lampu spiritus. Fungsinya yaitu untuk memanaskan gelas reaksi berisi larutan untuk meningkatkan laju reaksi kimia pada larutan. Cara kerjanya, buka penutup pembakar spiritus, lalu nyalakan sumbu dengan korek. Yang ke-9 ada kaki 3. Fungsinya sebagai penahan kawat kasa dan penyangga ketika proses pemanasan. Cara kerjanya, letakkan lampu spiritus di bawah kaki 3, lalu letakkan kawat kasa di atasnya. Yang ke-10 ada kawat kasa. Fungsinya yaitu untuk menahan beker glass atau labu ketika proses pemanasan. Cara kerjanya, letakkan di atas kaki 3, lalu letakkan beker glass atau labu di atas kawat kasa. Yang pertama, itu timbang amoxicillin dan vitamin C masing-masing sebanyak 1 gram. Yang kedua, masing-masing dilarutkan di dalam Erlenmeyer dengan 100 ml aqueous. Yang ketiga, masing-masing Erlenmeyer dipanaskan selama 5 jam pada suhu 40 derajat Celcius, 50 derajat Celcius, dan 60 derajat Celcius. Yang keempat, masing-masing Erlenmeyer dipanaskan 1 jam pada suhu 40 derajat Celcius, 50 derajat Celcius, dan 60 derajat Celcius. Kemudian yang kelima, lakukan pengukuran dengan spektrofotometri. Yang keenam, amatilah perubahan suhu dan kadar dan buatlah grafiknya. Kemudian, rumus yang digunakan yaitu Y sama dengan AX plus B. Hasilnya yaitu yang A ada absorpsi 1 jam pada suhu 40 derajat Celcius hasilnya 39,2272, pada suhu 50 derajat Celcius hasilnya 51,5471, pada suhu 60 derajat Celcius hasilnya 59,2272. Kemudian
Kemudian yang B, pada serapan 5 jam dengan suhu 40 derajat Celcius hasilnya 46,1405. Pada suhu 50 derajat Celcius hasilnya 37,7188. Pada suhu 60 derajat Celcius hasilnya 66,1405. Lalu ada perhitungannya, yaitu pada suhu 40 derajat Celcius dengan serapan 1 jam, maka ini dijumlahkan semua, lalu dibagi dengan rata-ratanya yaitu 4, maka hasilnya 27,875. Pada suhu 40 derajat serapan 5 jam, itu hasil rata-ratanya yaitu 29,176. Pada suhu 50 derajat Celcius serapan 1 jam, itu hasil rata-ratanya 20,143. Yang 5 jam itu hasilnya 28,445. Kemudian pada suhu 60 derajat Celcius serapan 1 jam, hasil rata-ratanya yaitu 15,323. Pada serapan 5 jamnya yaitu hasil rata-ratanya 30,91. Ini adalah grafik yang didapat dari serapan 1 jam. Dan ini adalah grafik untuk serapan 5 jam. Dari grafik tersebut kita dapat menghitung untuk serapan 1 jam untuk suhu 40 derajat Celcius yaitu Y sama dengan min 627,6x plus 52494, 27875 sama dengan min 627,6x plus 52494, 27875 dikurang 52494 sama dengan minus 627,6x min 24619 per min 627,6 sama dengan x sama dengan 39,2272. Untuk suhu 50 derajat Celcius, Y sama dengan min 627,6x plus 52494, 20143 sama dengan min 627,6x plus 52494, 20143 dikurang 52494 sama dengan min 627,6x, min 32351 dibagi min 627,6 sama dengan x sama dengan 51,5471. Untuk suhu 60 derajat Celcius, Y sama dengan min 627,6x plus 52494, 15323 sama dengan min 627,6x plus 52494, 15323 dikurang 52494 sama dengan min 627,6x, min 37171 dibagi min 627,6 sama dengan x sama dengan 59,2272. Dari grafik untuk serapan 5 jam untuk suhu 40 derajat Celcius, Y sama dengan 86,8x plus 25171, 29176 sama dengan 86,8x plus 25171, 29176 dikurang 25171 sama dengan 86,8x, 4005 dibagi 86,8 sama dengan x sama dengan 46,1405. Untuk suhu 50 derajat Celcius, Y sama dengan 86,8x plus 25171, 28445 sama dengan 86,8x plus 25171, 28445 dikurang 25171 sama dengan 86,8x, 3274 dibagi 86,8 sama dengan x sama dengan 37,7188. Untuk suhu 60 derajat Celcius, Y sama dengan 86,8x plus 2511 30 912 sama dengan 86,8x plus 25171 30 912 dikurang 25171 sama dengan 86,8x, 5741 dibagi 86,8 sama dengan x sama dengan 6,1405. Untuk kesimpulannya, berdasarkan data praktikum menggunakan suhu 40 derajat Celcius, 50 derajat Celcius, dan 60 derajat Celcius, dan waktu yang digunakan adalah 1 jam dan 5 jam, dapat diperoleh bahwa semakin tinggi suhu maka semakin cepat laju reaksinya. Kemudian setelah direalisasikan diperoleh nilai R pada percobaan selama 1 jam sebanyak 0,9824 dan pada percobaan selama 5 jam sebanyak 0,6850. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa reaksi tersebut mengikuti orde 2 yaitu mendekati 0,9 sampai 1.